Seorang pria di kota Metro Lampung meninggal setelah rumahnya dilalap api. Kebakaran dengan cepat menghanguskan rumah korban yang sebagian besar terbuat dari material kayu. Kebakaran terjadi Sabtu dini hari, diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membesar mengakibatkan penghuni rumah meninggal setelah terjebak dan tak bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api selain karena material dasar bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Lokasi rumah yang berada di gang sempit juga menghambat pemadaman. Sebelumnya, warga mencoba membantu memadamkan api dengan alat seadanya, namun api tak kunjung padam. Itu saya buka warung, dengar kabar kata warga ada kebakaran di Gang Rapol. Kan rupanya benar ada asap di warung ini ke rumah warung ya. Jadi sempat Blangwir datang, satu Blangwir, dua Blangwir selesai dari itu. Dikirain kosong bangunan ini. Rupanya ada penghuninya, anaknya adik kita Robi. Ya. Begitu ditelesikin, banyak benar. Ya udah nggak selamat lah. Ya. Sementara itu, dua rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Padat Karya di bantaran Sungai Mahakam, Muara Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara hangus terbakar. Kencangnya angin membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh material rumah yang terbuat dari kayu. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga berasal dari korsleting. Api dapat dipadamkan usai 1,5 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Ada alkon, sementara ada alkon. Air pasang. Sebanyak 27 warga desa Saluta, Hongang, Kecamatan Malunda, Majene, Sulawesi Barat diduga mengalami keracunan setelah menyantap hidangan di acara pesta pernikahan. Warga yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa mengalami gejala mual, muntah, dan diare. Kepala Puskesmas Malunda, Irwan, menyebut 19 orang masih menjalani perawatan. 7 dalam tahap observasi dan 1 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Majene. Personel Polsek Malunda dikerahkan untuk mengevakuasi warga. Sementara sejumlah puskesmas di sekitar wilayah itu ikut membantu penanganan pasien. Sampel makanan telah diperiksa di laboratorium untuk memastikan penyebab pasti insiden dugaan keracunan ini. Teman-teman yang ada di puskesmas ini terus menerima pasien-pasien yang diduga keracunan makanan. Jadi kami belum bisa memastikan apakah dia keracunan makanan atau tidak, karena itu belum ada hasil dari investigasi. Kami Puskesmas Malunda melalui jalur koordinasi Ibu Kepala Dinas kami meminta bantuan kepada teman-teman yang ada di Puskesmas tetangga kami, yaitu Senana 2, Ulu Manda, Salutambun, serta Rumah Sakit Pratama di Salutambun.